Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wahyuni dengan nomor induk mahasiswa 20005 dari kelas 1A. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik 12 nervus cranialis. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya perawat Anissa Wahyuni. Di sini saya yang bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Sebelumnya boleh saya tahu nama dan umur Ibu? Nama saya Wiwi, umurnya 17 tahun. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan 12 nervus cranialis. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Yang pertama adalah nervus olfactorius, yaitu nervus di indera penciuman, sehingga kita akan mengetahui bagaimana kondisi ketajaman penciuman pasien. Yang pertama, cuci tangan. Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan indera penciuman. Sebelumnya nanti minta tolong saat pemeriksaan matanya ditutup ya Bu. Baik, apakah Ibu sekarang sedang pilek? Tidak. Baik, kalau gitu saya coba periksa hidungnya dulu ya Bu. Tolong tutup sebelah hidungnya dengan satu tangan. Baik. Yang sebelahnya Bu. Ya. Sekarang coba tutup matanya dulu. Kemudian tutup salah satu lubang hidung yang sebelah kiri. Lalu coba identifikasi bau yang saya berikan. Kopi, teh. Silakan dibuka hidungnya. Pemeriksaan yang tadi kita lakukan adalah salah satu pengecekan saraf penciuman dan kita akan melakukan untuk sisi yang sebelahnya. Pemeriksaan nervus yang kedua adalah nervus opticus yang terdiri dari pemeriksaan visual dan lapang pandang. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan visual. Kita harus berjarak 6 meter dari pasien dan meminta untuk pasien menutup sebelah matanya. Ibu, tolong tutup mata sebelah kirinya dengan tangan kirinya. Lalu tolong sebutkan berapa jari yang saya angkat. Sudah siap, Bu? Siap. 2, 3, 4. Baik, dengan mata sebelah kanannya. 1, 2, 5. Baik. Pemeriksaan lapang pandang, di mana pasien diminta untuk menutup sebelah mata. Bu, tolong tutup mata sebelah kanannya terlebih dahulu. Mata kirinya dibuka. Baik, tolong lihat tengah hidung saya. Sudah. Sekarang lihat sampai benda ini menghilang atau batas maksimal Ibu bisa melihat benda ini. Masih terlihat. Masih terlihat. Nervus berikutnya yaitu nervus 3, 4, dan 6. Pemeriksaan ini meliputi gerakan bola mata dan juga refleks pupil. Kita akan melakukan prosedurnya. Ibu, tolong ikuti gerakan benda ini baik ke atas, ke bawah, ke kanan, atau ke kiri. Baik, kita lakukan ya Bu. Ya. Akan melakukan pemeriksaan refleks pupil terhadap cahaya. Kita lakukan dengan direct terlebih dahulu untuk mengetahui miosis pada pupil. Ya, pupil mengecil. Yang kedua, kita lakukan secara indirect, di mana kita menutup sebelah mata yang tidak terkena cahaya dan kita berikan cahaya kepada mata yang salah satunya. Kemudian kita amati mata yang tidak terkena cahaya, apakah pupil mengecil atau tidak. Ya, mata sebelah kanan ikut mengecil, di mata sebelah kanan. Ya, mata sebelah kirinya ikut miosis. Kita akan melakukan pemeriksaan daya akomodasi pupil dengan menjauhkan dan mendekatkan mata. Ikuti arah benda ini ya Bu. Pemeriksaan fungsi motorik, kita meminta pasien untuk saling menggigit gigi dengan kencang. Ibu, tolong saling menggigit gigi dengan kencang. Lalu raba musculus masseter. Terasa adanya kontraksi. Lalu kita raba musculus temporalis. Ini juga terasa adanya kontraksi. Untuk pemeriksaan nervus kelima pada sensoris, kita meminta pasien untuk mengidentifikasi apakah rangsang yang diterima di wajah merupakan rangsang halus atau tajam. Tolong ditutup matanya, kemudian tolong disebutkan apakah halus atau tajam. Halus, tajam. Halus, tajam. Halus, tajam.
halus, tajam. Tolong buka mata dan mulutnya. Saya akan melakukan pengetukan di daerah dagu. Normalnya pada saat kita melakukan pengetukan di daerah dagu, maka mulut akan mengatup atau menutup. Nervus berikutnya yaitu nervus 7, nervus facialis, kita akan melakukan pemeriksaan motorik dan sensorik. Untuk pemeriksaan motorik, kita akan meminta pasien untuk memejamkan mata. Tolong pejamkan matanya, Bu. Saya akan mencoba membukanya. Ini menandakan bahwa otot di bagian wajah pasien kuat. Kemudian, tolong angkat alisnya dan kerutkan dahinya. Kita lihat apakah bagian kanan dan kiri simetris, baik cukup. Memperhatikan juga lapisan nasobial, ketika simetris maka saraf facialisnya bagus. Pasien untuk mengerucutkan mulut, coba bersiul. Baik, tolong kembungkan pipi. Saya akan coba mengetuk. Baik, kita akan lakukan pemeriksaan untuk bagian sensoris. Kita akan meminta pasien untuk mengidentifikasi rasa apa yang akan nanti dia rasakan. 4 rasa, ada manis, asin, pahit, dan asam. Nanti saya akan meminta ibu untuk mengidentifikasi rasa apa. Saya akan meneteskan beberapa rasa di lidah ibu, dan jika sudah ada satu rasa yang menempel di lidah, maka ibu bisa tunjuk sesuai dengan tulisan ini, rasa apa yang ibu rasakan. Baik, saya akan meminta ibu untuk menjulurkan lidah. Pemeriksaan lidah ibu tolong dijulurkan, dan sebelum pemeriksaan selesai, lidahnya tolong jangan dimasukkan sebelum saya memperbolehkan untuk dimasukkan. Nervus selanjutnya yaitu nervus 9 dan 10, yaitu nervus glossopharyngeus dan nervus valgus. Pemeriksaan ini akan dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama yaitu refleks menelan pada pasien, yang kedua letak ovula, dan yang ketiga adalah refleks muntah pada pasien. Yang pertama yaitu kita meminta pasien untuk meminum, tolong ditelan sambil kita perhatikan pergerakan jakun, apa ada pergerakan naik turun atau tidak, maka itu menandakan bahwa nervus ini bekerja dengan baik. Kemudian pemeriksaan yang kedua, kita akan melihat posisi ovula dan juga pita suara pada pasien. Kita minta pasien membuka mulut dan mengeluarkan bunyi A. Kita lihat ovulanya ada di tengah. Baik. Pemeriksaan yang ketiga adalah pemeriksaan refleks muntah. Coba buka mulutnya. Kita akan menyentuh bagian belakang. Pemeriksaan nervus yang terakhir, nervus ke-12, yaitu nervus hipoglossus. Nervus ini menginervasi pada bagian bawah dari lidah, sehingga fokus pada pemeriksaan ini pada lidah tersebut. Ada 2 gerakan. Yang pertama, kita meminta pasien membuka mulut. Coba buka mulutnya, Ibu. Lidahnya tetap di dalam. Lihat posisi pada lidah. Untuk posisi normal lidah akan tetap di tengah, namun ketika terjadi paralisis, maka lidah itu akan mengarah pada kondisi yang sehat. Misalnya, pasien ini mengalami paralisis yang sebelah kiri, maka lidah di bagian dalam justru akan mengarah ke kanan. Begitu juga sebaliknya. Lidah yang kedua, meminta pasien untuk menjulurkan lidah. Silakan dijulurkan lidahnya agak memanjang. Posisi lidah tetap di tengah, namun pada kondisi paralisis, lidah yang berada di luar akan mengarah ke bagian yang sehat. Misalnya, lesi terjadi di sebelah kanan, maka lidah terjulur ke sebelah kanan. Sebaliknya, jika lesi di sebelah kiri, maka lidah yang terjulur mengarah ke sebelah kiri. Untuk pemeriksaannya sudah selesai dilakukan. Untuk hasilnya semuanya normal. Apakah ada yang ingin ditanya? Nggak ada. Baik, Ibu, saya izin pamit. Ya.